لله الذي جعل كل شيء اتباعا للمؤمنين الذين يتبعون سبيل الله. والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Amma ba'd. Jamaah yang mulia, di masyarakat kita di Indonesia ini ada sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, yang selalu ditunggu-tunggu, biasanya menjelang akhir Ramadan, bahkan sampai di Idul Fitri. Sesuatu yang menyenangkan bagi yang mendapatkannya, sekaligus membahagiakan bagi yang memberinya. Sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan itu adalah sesuatu yang sangat populer, yang sangat sering dibicarakan oleh dari presiden, menteri-menteri, sampai di warung kopi, sampai ke anak-anak kecil. Apa itu? Yang saya maksud itu adalah THR. Presiden sudah mengumumkan, sekarang anak kecil sudah mulai menagih THR. Adakah? Tante, ada THR? Mana THR? Itu ditagih terus, menyenangkan bagi yang mendapatkannya dan membahagiakan bagi yang diberikan. Kali ini kita membicarakan THR, tapi bukan THR itu, karena itu THR dunia jangkanya pendek, cepat habis dan cepat dilupa. Tapi kita ingin membicarakan THR akhirat. THR akhirat ini hanya akan diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, dengan keimanan, dasar keimanan dan perhitungan yang sungguh-sungguh, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka orang yang berpuasa seperti itu dijanjikan akan mendapatkan THR, dan THR itu tidak bersifat material, tapi bersifat batiniah, bersifat spiritual, dan memberikan dampak material pada kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? THR ini akronim. T-nya takwa, H-nya hidayah, R-nya rahmah. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan dijanjikan mendapatkan THR ini. Yang pertama takwa. Ibnu Katsir ketika menafsirkan, menjelaskan tentang makna takwa itu menukil dialog antara Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Ubay bertanya kepada Umar, "Ya Umar, apakah itu takwa?" Umar yang ditanya malah balik bertanya kepada Ubay, "Apakah kau pernah berjalan di suatu tempat dan di jalan itu ada duri, ada sesuatu yang menghalangi jalanmu?" Ubay menjawab, "Ya, tentu saja pernah." Umar lagi bertanya kepada Ubay, "Terus apa yang kamu lakukan?" Ubay mengatakan, "Tentu saya berhati-hati, tentu saya waspada, tentu saya berusaha untuk menghindarkan diri itu agar saya bisa lewat." Maka Umar mengatakan, "Itulah makna takwa." Secara sederhana takwa itu bermakna berhati-hati. Berhati-hati kita untuk tidak tergelincir melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak tergelincir untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman memang perintahkan untuk berpuasa, dan puasa yang meningkat kualitasnya itulah yang mencapai takwa. Jadi berhati-hati kita, jangan sampai Bapak Ibu kita menganggap ibadah kita sudah diterima. Tidak ada jaminan kiai, ustaz, atau ulama besar, ulama kecil dijamin masuk surga. Tidak ada. Yang dijamin itu orang yang berhati-hati di dalam beribadah, di dalam takwanya. Jangan-jangan tauhid kita tercampur dengan syirik, jangan-jangan
beriman, orang yang berpuasa itu selalu merasa senang kalau dia menjalankan perintah Allah, dan dia selalu merasa susah, merasa sedih kalau meninggalkan perintah Allah. Kalau terbalik, dia senang kalau melaksanakan larangan Allah, dia kemudian tidak susah kalau melaksanakan perintah Allah, maka ciri-ciri ketakwaan itu agak menjauh. Harus kita kembali lagi kepada Allah. Yang kedua, orang yang beriman akan mendapatkan hidayah. Hidayah itu adalah hak prerogatif Allah untuk memberikan bimbingan, memberikan petunjuk agar terjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran, dan puncak hidayah itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran yahdi dia Allah. Inilah Al-Quran yang diturunkan menjadi petunjuk bagi petunjuk yang apa? Yang lurus bagi orang-orang yang beriman. Syahr Ramadan itu tidak pilih Quran, udah benar. Dia menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan kita ini sering kalau bicara hidayah, nanti kita anggap hidayah kalau ada orang yang non-Islam masuk Islam, artis, pejabat, langsung kita bilang, dia mendapatkan hidayah. Belum tentu. Siapa tahu karena dia mau kawin, ada perempuan yang dicintai, tapi ya dia persyaratannya harus Islam dulu, maka dia masuk Islam. Maka yang dia dapat bukan hidayah, yang dia dapat itu nur hidayah, ya, bukan hidayah. Maka hidayah itu hak prerogatif Allah, dan Allah memberikan hidayah itu cirinya orang itu setelah mendapat hidayah meningkat kualitas imannya, meningkat kualitas ilmunya, meningkat kualitas amalnya, dan meningkat kualitas akhlak. Yang ketiga, orang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yutiqul fi'laini rahmat. Orang yang berpuasa, orang yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan rahmat Allah dua bagian. Ahli tafsir termasuk Prof. Al-Quran menjelaskan dua bagian dari rahmat itu adalah rahmat rahmaniyah Allah dan rahmat rahimiyah. Rahmat rahmaniyah itu Allah memberikan rahmatnya secara mengglobal. Semua dapat, orang beriman, tidak beriman, orang sholat, tidak salah. Kadang-kadang kita lihat orang itu sudah akan mendapatkan asap, ternyata malah dia mendapatkan rezeki. Seperti matahari yang bersinar, dia memberikan sinarnya kepada siapa saja, tidak peduli orang itu berdosa, orang itu taat, diberikan sinar. Yang kedua, rahmat rahimiyah. Ini rahmat khusus yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah memberikan rahmatnya secara khusus, ya, berupa ketenangan batin, berupa kemuliaan hidup, berupa kedalaman spiritual, dan kemuliaan akhlak di dalam menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dirahmatkan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia sungguh-sungguh, dan kalau orang itu tidak beriman dan bertakwa, dia tidak akan mendapatkan rahmat, kalau dia mendapatkan adalah